adik-adik yang ada di rumah, yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang ganteng-ganteng semuanya. Nah, adik-adik, kita bertemu kembali ya untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Wah, kakak lihat dari sini semua adik-adik sudah duduk rapih ya, sudah siap memuji Tuhan ya. Kalau sudah, kakak mengundang kita semua adik-adik bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau naikkan ucapan terima kasih kita, syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan buat kami semua. Karena Tuhan sudah begitu baik pada kami hari lepas hari selama seminggu ini. Tuhan sudah pimpin kami, Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, tiba saatnya pagi ini kami mau bersungguh-sungguh untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah Engkau boleh disenangkan lewat pujian kami. Kiranya juga Tuhan, kami berdoa apabila ada kuasa-kuasa yang tidak senang kami beribadah
Saat ini kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, pagi ini kami semua boleh fokus beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang sudah merasakan kasih Tuhan Yesus dalam hidup kalian? Angkat tangannya coba. Wah, kakak lihat banyak yang angkat tangan ya. Berarti kalian sudah merasakan kasih Tuhan dalam hidup kalian. Nah, seperti yang Tuhan bilang, Tuhan mau supaya kita mengasihi Tuhan Yesus dan juga mengasihi sesama kita. Keluarga kita, teman-teman kita, pokoknya semuanya kita harus saling mengasihi. Nah, adik-adik, kita mau tetap semangat memuji Tuhan ya. Kita mau naikkan lagu pujian ini, KASIH. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Tetap bangkit berdiri ya. Kita mau lanjutkan pujian kita. Kasih Yesus indah, oh indah. Semua pakai gerakan ya yang ada di rumah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang
terima kasih ya sudah memuji Tuhannya dengan sangat hebat-hebat. Oke, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh berdiri dengan yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita menaikkan pujian yang terutama di dalam hidup ini. Semuanya sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, bercanda sama teman-temannya kanan kirinya. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kami memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian yang sudah kami naikkan boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika kami masih ada yang tidak sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi kakak-kakak yang akan membawa cerita firman Tuhan. Tuhan juga memberkati kami, anak-anak sekolah minggu, supaya kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh masuk ke dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah yang lebat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Anin di cerita sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih ya adik-adik sudah memuji Tuhan dengan penuh semangat pada hari ini. Adik-adik, sekarang waktunya Kak Anin untuk bercerita mengenai firman Tuhan. Tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah hukum yang terutama. Adik-adik, apa sudah tahu hukum yang terutama yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita? Ya, sepertinya sebagian dari adik-adik sudah tahu ya. Jadi hukum yang terutama yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita adalah hukum kasih. Hukum ini terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Kalian akan bacakan mulai dari ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, hukum ini adik-adik bukan hanya terdapat di dalam Injil Matius, tetapi juga terdapat di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 31 dan juga Injil Lukas di dalam pasal 10 ayat 25 sampai 27. Hukum kasih ini adik-adik bukan merupakan perintah baru bagi orang Yahudi sesungguhnya, karena hukum yang terutama dan yang pertama yaitu untuk mengasihi Tuhan Allah kita itu terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5. Kalian akan bacakan ya adik-adik. Ulangan pasal 6 ayat 5. Kalian akan bacakan mulai dari ayat keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian hukum yang terutama yang kedua, yaitu untuk mengasihi sesama kita, itu terdapat di dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Kalian akan bacakan ya adik-adik. Janganlah kau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Nah adik-adik, setelah kita tahu apa yang menjadi hukum terutama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu untuk mengasihi Allah kita dan juga untuk mengasihi sesama kita, apa yang bisa kita lakukan? Ada banyak sekali ya adik-adik. Untuk mengasihi Allah, contohnya kita bisa melakukan apa yang menjadi perintah atau firman dari Tuhan Yesus.
kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Misalnya kita rajin berdoa, kita suka beribadah, kita suka membaca firman, itu juga kita bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan juga untuk mengasihi Tuhan Yesus. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk kita mengasihi sesama kita? Banyak sekali juga ya adik-adik. Kita bisa menyayangi orang tua kita bisa menyayangi kakak dan adik kita bisa bersikap murah hati kepada teman-teman kita bersikap sabar, tidak marah-marah. Nah, itu juga merupakan bentuk atau cara kita untuk mengasihi sesama kita. Adik-adik, sebentar kalian akan menayangkan video firman Tuhan yang bercerita tentang seorang pengikut Tuhan Yesus yang bernama Stefanus. Stefanus mengasihi Tuhan Yesus dengan cara rela mati untuk mempertahankan imannya. Pada saat itu adik-adik, orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi Stefanus sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan ia rela mati untuk mempertahankan imannya tersebut. Setelah video firman Tuhan, teman kalian akan berdoa bagi firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini dan juga untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Selamat menyaksikan adik-adik semua. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Kata imam besar, "Benarkah demikian?" Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya." ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu,
sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar cerita firman Tuhan tentang hukum yang pertama. Ajar kami untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ajar kami juga untuk mengasihi sesama. Berkati Kakak Anin dan guru-guru sekolah minggu yang telah melayani kami. Berkati juga kami ya Tuhan. Biarlah pandemi ini cepat berlalu ya Tuhan, supaya kami dapat beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.